どんだけ気が利く。俺の分はなくていい。篠宮が食いえいえ、会長。え。いやいや、いえ。白子だ。なんでそこ。ほら、あんだ篠宮。同時ならいいでしょう。いいよ。あHalo para pecinta film, kembali lagi di channel Di Lili. Melanjutkan dari season sebelumnya, kini telah hadir lanjutan film yang berjudul Kaguya-sama Love is War dalam bentuk mini drama. Dalam 5 episode yang akan kita rangkum jadi satu. Sedikit basa-basi dulu bahwa film ini menceritakan tentang cinta yang berbeda dari biasanya, karena di film ini cinta bagaikan perang. Siapa yang nembak duluan, dialah yang kalah. Oke, langsung saja mari kita mulai perang cinta. 藤原さん、こっちにも考えがあります。 Di episode awal ini, Shinomiya Kaguya sangat ingin ditawari makanan bekal dari Shirogane Miyuki. Kaguya yang terlahir dari kalangan elit dan kaya raya benar-benar takjub dengan bekal yang dibawa Miyuki. Walaupun Miyuki berasal dari keluarga yang sederhana. Tapi Kaguya merasa makanan yang Miyuki bawa itu sangatlah imut, apalagi ada sosis berbentuk gurita. Kaguya berharap Miyuki menawarkan makanannya, tapi ia tak ingin meminta karena hal itu akan menurunkan martabatnya. Di sini sang sekretaris Fujiwara Chika datang. Ia juga tertarik dengan bekal Miyuki. Dengan sifatnya yang sedikit centil, ia meminta Miyuki membagikan makanannya. Ya Miyuki mau saja sih, tapi hal itu membuat Kaguya cemburu. Ia tak ingin kalah dari Fujiwara Chika, tapi juga gengsi untuk meminta makanannya langsung kepada Miyuki. Melihat Chika yang memakan bekal Miyuki, Kaguya benar-benar sangat ingin marah kepada Chika. Namun ekspresinya itu malah membuat Miyuki merasa bahwa makanannya terlihat sangat menyedihkan. Maka Miyuki memperlihatkan sup miso yang dimakan bersamaan dengan nasi yang lembut. Dan hal itu membuat Kaguya semakin ingin merasakannya. Namun malah Chika yang mendapatkannya. Karena itu Kaguya merasa bahwa Chika sudah menjadi musuhnya. Kaguya langsung memikirkan cara untuk mengalahkan Miyuki. Ia akan membawa makanan super mahal keesokan harinya, agar Miyuki berlutut dan memohon agar makanan Kaguya bisa dibagikan kepadanya. Dan itulah rencananya saja. Pada kenyataannya di esok harinya, Miyuki memang tertarik melihat bekal Kaguya yang sangat mewah, tapi ia tidak memohon untuk dibagikan. Mungkin Miyuki sudah tahu strategi dari Kaguya. Di sini Kaguya lagi yang malah dibuat semakin cemburu, karena ternyata Miyuki membawakan bekal untuk Chika. Miyuki melihat ekspresi Kaguya sudah dibuat sangat marah karena Chika. Karena itu, ia langsung pergi meninggalkan ruangan. Di sini Kaguya masih berharap bisa merasakan makanan milik Miyuki. Tanpa ia sadari, Chika memberikannya. Dan hal itu telah membuat Kaguya sadar bahwa Chika bukanlah musuhnya. Maka keputusan sudah diambil bahwa Miyuki yang kalah dalam pertarungan ini karena ia meninggalkan ruangan. Lanjut ke episode 2. Kali ini Kaguya dan Miyuki akan bermain kata terlarang. Berawal saat mereka sedang rapat bersama Chika untuk sebuah acara yang diadakan anggota OSIS. Untuk mempersiapkan hal itu, dua di antara mereka akan pergi berbelanja keperluannya di hari libur. Miyuki sangat berharap agar yang terpilih adalah ia dan Kaguya yang akan pergi belanja. Tapi agar tidak mengurangi martabat cinta mereka, Miyuki dan Kaguya sama-sama berpura-pura untuk tidak menyukai pekerjaan itu.
Di sini Chika mendapat ide untuk bermain kata terlarang. Siapa yang menyebutkan kata terlarang milik sendiri, maka mereka dianggap kalah. Dan dua yang kalah akan pergi belanja bersama. ルールは理解できましたか？ああ、カイト。しまった。 Maka permainan pun dimulai. Miyuki akan menuliskan kata terlarang untuk Chika, Chika untuk Kaguya, dan Kaguya untuk Miyuki. Miyuki membuat kata yang tidak mungkin dikatakan oleh Chika karena ia berharap ialah yang akan kalah bersama Kaguya dan bisa pergi belanja berdua. Kaguya mendapat ide untuk berdiam diri saja agar ia menang. Namun peraturan permainannya bukanlah seperti itu, maka ia harus menjawab. Chika mendapat ide agar Kaguya bisa mengatakan kata terlarangnya. Ia berpura-pura sedih dan menceritakan kekurangannya. Dengan ekspresi yang benar-benar mendalam, Chika bisa membuat Kaguya mengatakan kata terlarangnya. 助けられてる人はたくさんいます。それ本当？好きですよ。3回出す決定ですよ。 Setelah itu dengan mudahnya Miyuki juga mengatakan kata terlarangnya. Maka sudah diputuskan mereka akan pergi belanja berdua. Dan telah diputuskan Miyuki kalah lagi. Lanjut ke episode 3. Di sini tes psikolog akan diadakan untuk mengetahui alam bawah sadar Kaguya dan Miyuki. Hal itu lagi-lagi diadakan oleh Chika. Dengan sebuah buku petunjuk, Chika akan tahu apa yang dipikirkan oleh orang yang ia tanyai melalui sebuah pertanyaan. Permainan pun dimulai. 子供の数？ 9人ですか？子だ。私どうしよう。 Di sini sang bendahara Ishigami-yu juga akan ikutan. Dalam pertanyaan pertama, ternyata Kaguya sudah tahu jawabannya akan menunjukkan bagian dalam pikirannya. Karena itu, ia langsung menjawab dengan jawaban yang berbeda. Jawaban dari pertanyaan pertama itu akan menunjukkan siapa yang disukai oleh orang yang menyebutnya. Maka Kaguya menjawab Chika. Sedangkan Ishigami-yu menjawab Kaguya. Dalam pikiran Ishigami sebenarnya bukan yang ia sukai, tapi malah yang ia takuti. 石上くんってそうなの？ごめんね。石上くんのこと。 Sedangkan Miyuki, ia membayangkan dan memikirkan lebih dalam dulu pertanyaan itu sebelum ia menjawab. Maka ia sadar bahwa jawaban dari pertanyaan itu menunjukkan orang yang ia sukai. Maka ia langsung menjawab adiknya. さすがは会長です。 Sebenarnya yang ia sukai adalah Kaguya, tapi jika ia mengatakannya, maka ia akan kalah dalam perang cinta. Setelah itu Chika memberitahukan maksud dari pertanyaan itu. Ishigami-yu langsung kaget karena dengan jawabannya, semua mengira ia menyukai Kaguya. Karena merasa tidak seru dengan pertanyaan yang ada di buku, Chika mencari pertanyaan baru melalui internet. Kaguya dan Miyuki tidak akan tahu apa tujuan dari pertanyaan itu. Jawaban dari pertanyaan itu akan menunjukkan seberapa besar cinta dari mereka. Dengan diam-diam, Kaguya tahu maksud dari pertanyaan itu. Namun karena ia telah menjawab yang salah, maka ia memalingkan maksud dari pertanyaan itu. Maka sudah diputuskan, Shirogane Miyuki yang kalah. お花の大好きだとか。 Langsung ke episode 4. Di sini pertarungan antara Miyuki dan Kaguya akan terjadi hanya karena sepotong kue. Sebelum kejadian itu, Miyuki mendapat 2 potong kue dari kepala sekolah untuk semua anggota OSIS. Ishigami-yu yang ada di sana langsung memakan sepotong kue. Namun mereka baru sadar bahwa kue itu hanya 2 potong saja, maka hanya tersisa 1 potong lagi. Miyuki akan berkorban demi Kaguya. Ia akan memberikan sepotong kue itu untuk Kaguya. Namun Kaguya juga mengharapkan hal yang sama. Maka mereka saling dorong-mendorong karena hal itu. 篠宮が。いえいえ。いやいや。 Ishigami-yu merasa perang itu diakibatkan oleh dirinya, maka tak ada cara lagi menghentikannya selain kabur dari sana. Sedangkan Miyuki dengan Kaguya masih dalam peperangan. Karena sama-sama memaksa, mereka memutuskan untuk memakannya bersama. Dengan perasaan yang senang dicampur tegang, hampir saja mereka saling suap-suapan. Namun dihentikan oleh Ishigami yang membawa sang penegak keadilan yaitu Chika. Maka keromantisan Miyuki dengan Kaguya berhenti secara tiba-tiba. Maka telah diputuskan Miyuki dan Kaguya sama-sama kalah. Lanjut ke akhir episode.
Di sini kita akan melihat hari ulang tahun Miyuki, sang ketua OSIS. Demi hal itu, Kaguya sudah menyiapkan kue yang sangat besar dengan lapisan buah stroberi dengan kandungan gula 17. Hal itu akan menjadi kejutan yang sangat menarik. Tapi setelah diingat-ingat, Kaguya sadar kue itu seperti kue pernikahan. Mungkin saja Miyuki berpikiran bahwa Kaguya ingin menikah karena kue itu. Hal itu menjadi keputusan yang berat, maka Kaguya langsung bekerja sama mencari solusi hal itu di dalam pikirannya. Masih terjadi kebimbangan. Apakah kue itu akan langsung diberikan kepada Miyuki atau hal itu malah membuat Kaguya merasa malu? Setelah sidang di dalam pikiran Kaguya selesai, keputusan masih belum didapatkan. Karena sudah tidak ada waktu lagi, Kaguya ingin Miyuki menutup matanya. 絹ずれの音。もしかして。 Kaguya memberikan sepotong kue kecil dan sebuah hadiah untuk Miyuki. Ia memberi hadiah sebuah kipas tangan. Karena katanya Kaguya sering melihat Miyuki kepanasan. Maka Kaguya langsung pulang setelah itu. Dalam catatan, Miyuki tidak membuka pintu yang isinya adalah kue pernikahan. Maka itulah perjuangan Kaguya dalam perang cinta. そこの扉はおう。なんだこれ。頑張りましたね。 Dan film pun berakhir. Film yang benar-benar menghibur. Semoga teman-teman juga terhibur dan sampai jumpa lagi.